Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Lutfiana Rahmawati, NPM 2001010003. Saya dari Pendidikan Agama Islam kelas D. Di sini saya akan menyampaikan materi fikih ibadah mulai dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 5. Yang pertama yaitu pertemuan 2, yaitu materi pengertian fikih ibadah, tujuan, dan macam-macam ibadah. Yang pertama, pengertian fikih. Fikih adalah hukum-hukum syariat yang membahas amalan-amalan manusia dalam beribadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, di sini fikih itu membahas tentang hukum-hukum syariat, tentang amalan-amalan perbuatan manusia, amalan-amalan ibadah manusia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya adalah pengertian dari ibadah. Ibadah secara bahasa artinya menundukkan diri atau menghambakan diri kita kepada Allah SWT. Dan ibadah merupakan suatu kewajiban seorang muslim kepada Allah SWT. Selanjutnya, tujuan ibadah. Seperti yang kita ketahui, kita adalah seorang muslim. Jadi, kita sudah kewajiban kita untuk beribadah. Jadi, tujuan kita beribadah yaitu 1. Melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kedua yaitu sebagai pengungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kita bisa beribadah dengan cara kita bersyukur kepada Allah SWT dengan cara beribadah. Selanjutnya, macam-macam ibadah. Ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah khusus, artinya ibadah yang berkaitan dengan Allah secara langsung. Seperti contohnya sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh yaitu ibadah umum, yaitu artinya tetap berhubungan dengan Allah tetapi melakukan perantara lain, seperti bersedekah dengan orang lain, saling membantu dengan makhluk yang lain. Selanjutnya, pertemuan 2 yaitu prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. Seperti yang kita ketahui, ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Jadi, yang pertama, prinsip-prinsip ibadah mahdoh, yaitu 1. Keberadaannya berdasarkan dalil dan perintah. 2. Tata caranya berpola pada contoh Rasulullah SAW. 3. Bersifat suprarasional. 4. Azasnya yaitu taat. Selanjutnya, prinsip ibadah ghairu mahdoh yaitu keberadaannya tidak berdasarkan dalil. 2. Tata caranya juga tidak berpola atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. 3. Bersifat rasional. 4. Azasnya yaitu mufakat. Selanjutnya, ruang lingkup ibadah ghairu mahdoh dan ibadah mahdoh. Yang pertama, ruang lingkup ibadah mahdoh, yaitu ibadah mahdoh yaitu ibadah murni. Artinya, penghambaan yang murni hanya antara hamba dengan Allah secara langsung. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh atau ibadah tidak murni, hubungan interaksi antara hamba dengan makhluk hamba yang lainnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu contohnya dengan orang lain atau dengan hewan juga bisa, tumbuhan, seperti itu. Selanjutnya yaitu syarat diterimanya ibadah. Yang pertama yaitu syarat diterimanya ibadah mahdoh. Niatnya benar. 2. Disyariatkan. 3. Mengikuti cara yang benar. Selanjutnya yaitu syarat diterimanya ibadah ghairu mahdoh. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas. 2. Tergolong dalam amal yang sholeh. Selanjutnya yaitu pertemuan 4, yaitu dasar hukum pelaksanaan ibadah. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Ibadah harus dilaksanakan pada ketauhidan, keikhlasan, sesuai syariat Islam. Sumber syariat Islam yang utama adalah pada Al-Quran. Oleh karena itu, dasar hukum pelaksanaan ibadah yang pertama yaitu terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan dasar hukum pelaksanaan ibadah yang kedua yaitu as-sunnah atau al-hadis.
Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum bentuk ibadah kepada Allah SWT adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Karena semua para ulama, semua umat muslim telah sepakat bahwa ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT harus berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Selanjutnya pertemuan 5 yaitu tahara jasmani dan rohani. Tahara merupakan proses pembersihan diri yang merupakan syariat utama dalam beribadah. Macam-macam tahara dibagi menjadi dua, yaitu tahara jasmani dan tahara rohani. Tahara jasmani merupakan mensucikan diri dari hadas besar maupun kecil, najis, dan kotoran. Cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu, sedangkan cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Kedua yaitu taharah rohani. Taharah rohani artinya bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara beramal soleh, beribadah, dan lainnya. Cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Menurut istilah yaitu membersihkan anggota tubuh dari hadas kecil. Orang yang ingin melaksanakan sholat wajib hukumnya untuk berwudu terlebih dahulu, karena wudu merupakan syarat sahnya sholat. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum dilakukan untuk menghilangkan hadas besar maupun kecil sebagai pengganti wudu tanpa air sebab keadaan mendesak. Maksud dari keadaan mendesak yaitu ketika tidak ada air sama sekali dan kita sudah mencari sampai jauh, sampai di mana-mana dan tetap tidak ada, itu kita boleh melakukan tayamum. Atau bisa juga karena sakit yang benar-benar tidak bisa terkena air seperti itu. Selanjutnya yaitu mandi wajib. Mandi merupakan pembersihan fisik yang wajib bagi seorang muslim. Tujuannya adalah untuk mensucikan diri kembali dari hadas besar dan harus dilakukan sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh agama Islam. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.